minal ghayati wat taqrib. Fa insyaallah fi hadzal yaum sanuwasilu darsana haitsu qad tawaqqafna fil liqa'is sabiq inda masalah nawaqid al-wudu ya. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita sudah menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan pembatal wudu. Wal yaum sana'khud faslun jadid walakin mazilna fi kitab taharah. Kita akan lanjutkan pasal baru walaupun masih terkait dengan kitab taharah. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Baik, tafadhal manil qari'ah al-yawm bil ams Qanita Rumaisa. Al-an Rizka Apriani. Maujudah? Rizka? Ya Rizka. Maujudah fi ghurfati Zoom mawjud? Tertujat? Baik, Ruliza. Maujudah? Ruliza. Maujudah? Naam Ustaz. Mawjud? Aina? Mawjud. Aina suratuk? Baik. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Fadhal ya Ruliza. Iqra'i. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa wa hiya al-qita'u iltiqa'ul khitanaini wa inzalul mani wal mautu wa salasatun takhtassu bihan nisa wa hiya al haidu wan nifasu wal wiladah. Baik. Faslun. Baik, الآن إذن سنأخذ اليوم فصل في الطهارة من الحدث يعني في الطهارة من الحدث الأكبر. Ya, pasal setelah kita membahas taharah minal hadatsil asghar yaitu dengan cara berwudu. Nah, sekarang kita akan bahas taharah dari hadas besar. Ya, yaitu dengan melakukan ghuslul dengan melakukan ghuslul janabah ya. Au ikhtisaran yumkinu an naqul bil ghusli ya. Dan bedakan ya ikhwah ya akhwat ya, perbedaan antara ghuslun dan ghuslun. Ghuslun bil fathi wa ghuslun bil dhamm. Ya, kalau ghuslun itu artinya membasuh. Maka masdar ghuslun ini diambil dari kata misalnya kalau dalam masalah wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Tapi kalau untuk mandi janabah, nah ini para ulama menyebutnya dengan istilah ghuslun ya bil dhammi. Jadi ghuslul janabah awil ghuslu ya huwa tariqah fi at-taharah min al-hadatsil akbar. Cara bersuci dari hadas besar. Nah, ada yang tahu tidak sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang cara bersuci dari hadas besar, perbedaan antara mandi sebagai cara mengangkat hadas besar dengan wudu sebagai cara mengangkat hadas kecil. Sebagian dari perbedaannya, suatu yang sangat mendasar. Ya di samping tata caranya yang berbeda tentunya. Tapi ada nggak yang tahu mungkin di antara perbedaan dua jenis ini? Misalnya dari sisi keumuman dan kekhususannya. Ada yang tahu? Ya. Atau beginilah, pertanyaannya mungkin perjelas seperti ini. Kalau seseorang wudu, bisa nggak wudunya itu sekaligus mengangkat hadas besar? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti itu hanya bisa mengangkat hadas kecil. Tapi kalau mandi janabah tanpa dia berwudu saat mandi, karena wudu adalah sunnah nanti akan kita pelajari sebagai bagian dari mandi janabah, bisa nggak mengangkat hadas kecil? Bisa. Hah? Bisa, Ustaz. Bisa. Atau dalam pertanyaan yang lain, kalau seseorang mandi, ya wajib nggak dia berwudu sebelum mendirikan ibadah sholat setelah mandi? Enggak. Nggak wajib. Artinya hukumnya hanya sunnah saja. Nanti akan kita bahas dalam sunnahul ghusl ya. Nah, maknanya ini perbedaan mendasar antara mandi janabah dengan wudu adalah mandi janabah itu sudah bisa mewakili wudu. Tapi kalau wudu belum bisa mewakili mandi
mandi janabah. Janabah. Perbedaan yang mendasar antara dua aktivitas ini. Ya. Maka kalau seseorang mandi dengan niat tentunya mengangkat hadas besar, secara otomatis sudah terangkatlah hadas kecilnya. Kecuali ketika dia mandi itu kemudian mendapati hadas kecil. Misalnya saat mandi dia menyentuh kemaluannya, saat mandi dia keluar angin dari tubuhnya. Ini maka mandi besarnya tetap sah gitu ya, tapi dia harus tetap mengulangi wudhunya karena saat dia mandi atau setelah dia mandi berhadas kecil. Nah, jadi tapi kalau misalnya tidak ada hal-hal yang menyebabkan hadas kecil setelah dia mandi, maka hukum asalnya mandinya tadi sudah otomatis mengangkat hadas kecil. Jadi samping tentu mengangkat hadas besar. Baik. Hadza huwal farqu baina baina at-tariqah fi at-taharah min al-hadatsain. Ya. Tsumma naqtu ila masalah atau masail khassa bil ghusl atau bit taharah min al hadatsil akbar. Ya, hal-hal yang terkait dengan bersuci dari hadas besar. Baik, awal syai' faslun walladhi yujibul ghusl sittatu asya'. Ya, walladhi yujibu al-ghusla. Yujibu mewajibkan. Ya, li'annahu fi'lun muta'addi wal ghusl maf'ulun bihi. Idzan al-asbabul lati tujibu al-ghusla. Ya, sebab-sebab yang mewajibkan seorang muslim melakukan al-ghusl, mandi besar, ya. Qala al-Qadhi Abu Syuja al-Asfahani, salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul mani wa al-maut wa salasatun takhtassu biha an-nisa wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladah. Ada 3 sebab ya yang dia berlaku bukan hanya untuk sebagian orang atau sebagian jenis, tapi berlaku untuk laki-laki dan wanita sekaligus. Ya, jadi wanita dan laki-laki akan mendapati hadas besar secara bersamaan ketika mendapati salah satu asbabin, 3 sebab. Ya, tapi nanti ada 3 sebab khusus yang hanya menyebabkan hadas besar tapi hanya berlaku untuk kaum wanita saja. Ya, maka secara umum ada 6 jenis yang menyebabkan atau ada 6 sebab yang menyebabkan seseorang berhadas besar, tapi 3 diantaranya khusus untuk perempuan saja dan 3 yang lain berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Hadza huwal murad min ishtirak hadhihi as-salasah. Baik, salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa wa hiya awwalu syai' iltiqa'ul khitanain. Awwalu sabab iltiqa'ul khitanain. Sebab yang pertama yang berlaku bagi wanita dan laki-laki adalah iltiqa'ul khitanaini. Ya, ini yang pertama, iltiqa'ul khitanaini. Al-iltiqa' min kalimah iltaqa yaltaqi, ya bertemu, wal khitanaini wa khitan. Nah, maksud bertemunya 2 khitan itu apa? Wal muradu bihi al-jima', yaitu berhubungan seksual. Walau bidunil inzal, meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani misalnya. Intinya bertemunya 2 kelamin, ya kelamin laki-laki dan wanita, maka ini menyebabkan hadas besar meskipun itu tidak sampai inzal atau keluar air mani. Ya. Baik, al-khitanaini musanna khitan. Ya, istilah khitanain ini merupakan musanna dari kata khitan. Wa huwa maudi'ul khatni wa huwa 'inda as-sabi al-jildah allati tughatti ra'sa adh-dhakar qabla al-khatni. Wa 'indal untha jildatun fi a'lal qubul mujawiratan li makhrajil baul. Ya. Nah, jadi yang namanya khitan itu maudi'nya, maudi'ul khatan, wal khatan al-jilad. Ya. Jadi khatan itu artinya adalah kulit yang biasanya akan diambil ya ketika proses sunat atau khitan, ya. Apakah dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Nah, itu cotton ya, tapi yang dimaksud di sini bukan cottonnya karena cottonnya sudah dipotong ya, tapi yang dimaksud adalah maudi'nya ya, tempat di mana bagian dari daging tersebut diambil, yaitu yang disebut dengan khitan. Nah, ini yang dimaksud dengan khitan, intinya adalah kemaluan ya. Kemudian wal muradu bil tiqa'il khitanaini tahadhihima ya, dan yang dimaksud dengan bertemunya 2 kemaluan adalah tahadhihima, yaitu bertemunya atau berkumpulnya kedua hal tersebut, wa yakunu dzalika bidukhulil hasyafa fil farji wa huwa kinayah 'anil jima'ah. Nah, jadi yang dimaksud itu bertemu 2 kelamin ini maksudnya adalah kinayah untuk menyebutkan maksud dari hubungan seksual, yaitu al-jima'. Baik, mad dalil ala anna iltiqa' al-khitanaini sababun min asbab al-hadath al-akbar.
au min asbab mujibatil ghusl. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Ya, wa fi riwayatin wa in lam yunzil. Ya, jadi kalau ada laki-laki perempuan berhubungan seksual, Nabi menyebutnya dengan istilah jalasa baina syu'abihal arba'ah tsumma jahadaha. Maksudnya iltiqal fitana ini faqad wajaba alaihil ghuslu. Ya, wajiblah atasnya untuk mandi besar. Ya. Wa in lam yunzil, Muslim tambahkan meskipun tidak sampai keluar air mani. Artinya mujarradu iltiqal fitana ini yujibul ghusl. Ya, sekadar terjadinya bertemu dua kelamin maka itu menyebabkan mandi besar walaupun tidak sampai keluar air mani. Karena nanti keluar air mani kebalikannya, ya, keluar air mani menyebabkan hadas besar meskipun tidak disebabkan karena hubungan seksual. Nah, ini yang pertama berhubungan seksual meskipun tidak keluar air mani. Nah, nanti sebab yang kedua keluar air mani meskipun tidak atas sebab hubungan seksual. Dua-duanya adalah penyebab hadas besar. Ya. Nah, kalau misalnya dua-duanya secara terpisah penyebab hadas besar, maka otomatis ya hubungan seksual yang mengeluarkan air mani itu juga dipastikan adalah penyebab hadas besar. Tab syu'abiha jam'u syu'bah wa hiya al-qit'ah min asy-syai' wal muradu huna fakhidhal mar'ah wa saqaha. Ya, yang dimaksud dengan asy-syu'ab al-arba'ah atau asy-syu'ab al-arba' maksudnya adalah tubuh wanita, ya, dua paha dan dua kakinya. Ya, jahadaha kaddaha biharakati wa huwa kinaya an mu'alajati idkhali dzakarihi fi farjah. Intinya ini istilah yang Rasulullah gunakan, ya, karena beliau seorang Rasul tentu menggunakan istilah yang mungkin dalam bahasa kita adalah sesuatu yang sopan gitu, ya. Nah, ini merupakan kinayah. Kinayah itu artinya suatu ungkapan yang ingin dimaksudkan sebagai hubungan seksual. Baik, qala Syekh Mustafa Al-Bugha wal haditsu dalilun ala wujubil ghusli bi mujarradil jima' wa illam yunzil kama sarrahat bihi riwayatu Muslim. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan, ya akhwat. Hadis ini menjadi dalil bahwa jima merupakan sebab terjadinya hadas besar wa lam yunzil, ya, berdasarkan tambahan riwayat Imam Muslim meskipun tidak sampai keluar air mani. Tab hadza was sababul awal was sababul tsani inzalul mani. Wad dalil ala anna inzalal mani walau bidunil jima' ya min asbabi mujibatil ghusl. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqqi fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma ay al-mani aw ma yakhruju minal mar'ati halil jima'. Nah, jadi di sini Ummu Sulaim, ya, bertanya kepada Rasulullah bagaimana dengan wanita yang mengeluarkan air mani, mungkin nggak? Ada dua pertanyaan, ya, yang nanti akan dijawab, atau ada satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Nabi dengan dua kesimpulan hukum. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah wanita juga bisa keluar air mani meskipun misalnya tidak lewat hubungan seksual ataupun misalnya lewat hubungan seksual? Maka Nabi SAW mengatakan iya, wanita juga hakikatnya keluar air mani, berarti menunjukkan bahwa wanita juga punya air mani. Nah, yang kedua, ya, kemudian pertanyaannya terkait dengan masalah bahwa wanita yang keluar air mani ini juga menyebabkan dia harus mandi janabah. Karena Ummu Sulaim bertanya, fahal 'alal mar'ati min ghuslin? Ya, apakah kemudian juga wajib dia mandi? Maka menunjukkan bahwa sekedar keluar air mani itu menyebabkan mandi. Ya. Baik, kemudian warawa Abu Daud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman. Nah, dan juga dalam riwayat yang disebutkan Rasul ditanya tentang seorang laki-laki mendapati, ya, di pakaiannya ada basah, yang itu basahnya atau ada cairan yang berwujud seperti air mani. Tapi dia di malam harinya tidak mengingat kalau dia dalam mimpi basah, ya. Maka Nabi mengatakan yaghtasilu, tetap wajib dia mandi. Wa 'anil rajuli yara anna an qad ihtalama wa la yajidil bala. Nah, tapi kebalikannya, ditanya lagi, bagaimana dengan seseorang yang dia di malamnya mungkin dalam mimpinya itu dia masih ingat dan yakin melakukan hubungan seksual dalam mimpi, ya, mimpi basah. Tetapi ketika bangun tidak mendapati adanya air mani, maka Nabi mengatakan la ghusla alaihi, tidak ada kewajiban untuk dia mandi. Nah, ini artinya, ya, saudara sekalian, bahwa,
ya, yang menyebabkan hadas besar itu bukanlah mimpinya gitu ya, tapi keluarnya air mani, apakah itu didasarkan kepada mimpi basah ataupun sama sekali tidak didasarkan kepada mimpi basah atau ihtilam. Nah, saat itu Ummu Sulaim bertanya, "Al-mar'atu taradhalika 'alaiha ghuslun?" Nah, apakah kalau wanita juga mendapati hal yang sama seperti laki-laki itu dia juga wajib mandi? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, an-nisa'u syaqa'iqur rijal." Ya, iya, wanita juga wajib mandi karena wanita itu hakikatnya syaqa'iqur rijal. Mana syaqa'iq ya ikhwah, ya akhwat? Mana syaqa'iq? Nah, ini jawabannya. Syaqa'iq apa dalam bahasa kita syaqa'iq itu artinya apa? Yang syaqiqah. Hah? Syaqiqah kan kandung. Kandung, saudara kandung. Jadi seakan-akan, artinya gini, wanita itu saudara kandung laki-laki. Maksudnya adalah seakan-akan ya sama seperti laki-laki dalam beberapa aspek fitrahnya. Nah, maka di sini Nabi mengatakan bahwa wanita itu fitrahnya sama seperti laki terkait dengan keluarnya air mani. Ya walaupun nanti fitrah yang lain akan berbeda. Misalnya wanita itu mengeluarkan darah haid, ya laki-laki tidak mengeluarkan darah haid. Maka kalau misalnya ada laki-laki kok keluar darah dari kemaluannya, ya nggak bisa kemudian dikiaskan dengan hadis ini bahwa laki-laki syaqa'iqun nisa misalnya, karena itu khusus. Tapi kalau untuk air mani, Nabi menegaskan bahwa wanita itu syaqa'iqu ar-rijal. Nah, jadi kalau keluar air mani maka juga wanita juga keluar air mani. Aina dhairuhum fil khalqi wat taba faka'annahunna syuqiqna minar rijal. Itu banyak hal yang ada kesamaan antara wanita dan laki-laki dalam persoalan al-khalqu, penciptaan, dan juga at-taba, ya, dari sisi sifat mendasar bagi manusia. Baik, maka istilah syaqa'iq itu diambil dari kata syuqiqna. Ya, itu syakun itu kan artinya yang terpecah, yang menjadi bagian darinya ketika terpisah. Nah, itu yang disebut dengan syaqiqah. Ya. Baik, al-muhim inzalul mani huwa sababun min asbabil hadatsil akbar al-mushtarak bainar rijali wan nisa. Ya, jadi ini juga termasuk sebab yang berlaku bukan hanya laki-laki tapi juga bagi wanita. Baik, summa al-maut, kematian. Nah, kematian juga termasuk menyebabkan hadas besar. Nah, ya akhwat, ana as'al. Ketika seorang mati, yang wajib mandi besar itu siapa? Yang Mayitnya Ustaz. Mayitnya mandi bisa. Dimandikan Ustaz. Jadi yang wajib mandi itu siapa? Mayit. Sebenarnya pertanyaannya perlu diluruskan, bukan yang wajib mandi siapa, yang wajib dimandikan itu siapa? Anal mayit la yaqtasil, kaifa yaqtasil wa yamut. Baik, jadi yang benar itu berarti bukan siapa yang mandi, siapa yang memandikan. Nah, kalau siapa yang memandikan berarti orang yang hidup, karena itu termasuk furudul kifayah, ya, atas jenazah yang wafat. Tapi kalau dikatakan siapa yang dimandikan, maka si mayit. Nah, jadi ini juga termasuk sebab seakan menyebabkan mayit itu berhadas besar, maka harus dimandikan. Sebelumnya mungkin saya agak meluas ini. Kalau mayitnya itu orang kafir, boleh nggak dimandikan oleh orang Islam? Nah, kalau mayitnya itu orang kafir, boleh nggak dimandikan oleh umat Islam? Ya, Fad. Kalau mayitnya muslim kan wajib ya. Tapi kalau misalnya kafir, gimana? Enggak ya Ustaz. Tapi tidak wajib gitu kali ya. Boleh Ustaz. Ada larangan. Jawabannya adalah boleh, tapi tidak wajib. Bedakan dengan mayit atau jenazah muslim. Kalau jenazah muslim wajib, bukan boleh, wajib, ya. Tapi kalau untuk jenazah non muslim, orang kafir, maka ini hukumnya boleh tapi tidak wajib. Kenapa dibolehkan? Karena berdasarkan keumuman ayat Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan manusia, apapun agamanya dimuliakan tubuh manusia itu. Maka ini menjadi dasar kata para ulama, boleh seorang muslim kalau misalnya nih ada jenazah orang kafir, nggak ada yang ngurusin misalnya kan, atau dia nggak punya keluarga, tapi dipastikan dia kafir, ya udah diurusi oleh umat Islam, boleh-boleh saja. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah dikuburkan di pemakaman umat Islam. Dan yang tidak boleh juga adalah disolati kalau dia memang dipastikan mati dalam kondisi kafir.
Nah, maka yang boleh itu hanya dimandikan dan kedua ya dikafani ya, karena itu bagian dari memuliakan tubuhnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bedakan antara hukum istilah hukum wajib dengan boleh ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi mayit yang muslim wajib, tapi kalau mayit yang kafir maka boleh tapi tidak wajib. Baik. Mad dalil ala anna al-mayyita wajaba ghusluhu. Ya, rawal Bukhari wa Muslim an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqal ighsilnaha salatan. Nah, ini dasar perintah Nabi untuk memandikan anak beliau. Ya, dalam riwayat disebutkan anaknya itu namanya Zainab. Ya, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan waqasahu ba'iruhu. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang laki-laki yang diterjang, yang ditendang ya oleh untanya. Wa nahnu ma'an Nabi SAW wa huwa muhrimun. Dan ketika itu laki-laki tersebut bersama dengan Nabi, ya bersama dengan para sahabat yang lain dalam kondisi muhrim. Artinya kejadian ini terjadi ketika Nabi dan para sahabat sedang ihram haji. Faqala Nabi SAW ya, dan tendangan itu menyebabkan laki-laki tersebut kemudian meninggal, maka kemudian Nabi perintahkan ilsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi taubaini. Wa qasahu ramahu wa dasa'unuqahu. Ya, wa qasahu itu ditendang sampai akhirnya saya meninggal. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang tersebut wajib dimandikan dan Nabi mengatakan bima'in wasidrin ya, dengan air dan campuran daun sidr dan dikafani dengan dua pakaian. Tapi ada yang tahu nggak ya akhwat? Apa perbedaan cara mengkafani jenazah yang sedang ihram sama yang tidak ihram? Ada yang tahu nggak perbedaannya? Kalau jenazah yang tidak ihram, ada nggak perbedaannya dengan jenazah yang dalam kondisi ihram haji? Khususnya laki-laki ya. Ada nggak perbedaannya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jawabnya adalah, kalau untuk jenazah yang sedang dalam kondisi ihram haji, artinya dia belum selesai aktivitas hajinya, tapi qadarullah meninggal, maka dikafani namun tidak dengan ditutupi kepalanya dengan sesuatu. Ya, jadi terbuka kepalanya. Nah, agar nantinya di hari kiamat dibangkitkan ya, seperti seseorang yang sedang ibadah haji. Nah, itu satu keistimewaan dan kemuliaan orang yang mati dalam kondisi ihram. Ya, tapi kalau untuk yang tidak ihram, ya jelas seperti umumnya dikafani sebagaimana manusia ya seluruh tubuhnya ditutupi. Nah, ini perbedaan antara dua jenis kafan untuk yang meninggal dengan dua hal yang berbeda. Ya sama seperti orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid ya tidak dikafani, tapi dia tetap dikafani dengan pakaian yang dia pakai saat dalam kondisi mati syahid di medan perang. Nah, ini perbedaan atas dasar kemuliaan yang Allah berikan kepada beberapa hambanya yang mati dalam kondisi tertentu. Baik, dan hadanil hadisani yadullani ala wujubi ghaslil mayyit. Baik, tabaan indal ahya ya, kewajibannya dibebankan kepada orang yang hidup. Nah, hadhihi as-salasa asbabun asbabun min asbab al-hadatsil akbar al-mushtarakah bainar rijal wan nisa ya. Al-jima' au iltifal khitanaini wa wa inzalul mani wal maut. Baik, thumma wa thalathatun taqtassu bihan nisa wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladah. Dan tiga hal lain ini hanya dikhususkan bagi seorang wanita saja, al-haid wan nifas wal wiladah. Mad dalil ala anna al-haidha sababun min asbab al-hadatsil akbar. Qala Allah Ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna. Ya, hatta yathurna, dan ketika wanita itu sudah dalam kondisi yathurna, yang pertama itu maksudnya dalam kondisi sudah selesai darah haidnya, artinya sudah berhenti. Ya, jadi yathurna yang pertama itu darah haidnya berhenti. Maka Allah melarang seorang suami untuk menggauli istrinya dalam kondisi haid hatta yathurna, sampai istri tersebut dalam kondisi berhenti darah haidnya. Tapi apakah kemudian setelah darah haidnya berhenti boleh digauli? Ya tetap tidak boleh, karena diperintahkan faiza tatoharna, dan jika ia telah tatoharna. Nah, tatoharna ini maksudnya adalah kata Syekh Al-Bugha irtasalna, yaitu setelah dia mandi janabah. Nah, makanya mayoritas ulama ya akhwat berpendapat bahwa
tetap tidak boleh seorang wanita, seorang istri digauli suaminya setelah darah haid berhenti kalau dia belum selesai mandi janabah. Ya, jadi mandi janabah itu menjadi sebab baru dia boleh berhubungan seksual. Karena ya kalau belum mandi janabah, hakikatnya dia belum dalam kondisi suci dari hadas besar. Baik, warwal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha fa idza aqbaltil haidha qada as-salah wa idza adbarat faqtasili wa shalli. Nah, ini perintah Nabi untuk meninggalkan salat bagi wanita yang dalam kondisi haid. Ya, maka mengisyaratkan haram mendirikan salat ketika seseorang dalam kondisi haid karena itu termasuk hadas besar. Ya. Baik. Jadi haid termasuk sebab hadas besar. Wasani an-nifas. Nah, dasar nifas apa? Kalau untuk dasar nifas ya qiyasan 'alal haidhi li anna daman nifas damu haidin mujtama'in. Ya, dikiaskan kepada masalah haid. Jadi nifas itu dasar dia dihukumi sebagai hadas besar karena kias kepada darah haid. Ya. Baik, kemudian wal wiladah. Al wiladatu min asbabil hadasil akbar li anna al walad al kharid munaqidun min mani wal ghalib an yakhruja ma'ahu damun. Nah, baik. Ya talibat. Hal fahimtunna ma maksud illat illa madza mujibatil illah mujibil ghusli liman madza tawalladat. Ya. Kenapa seorang wanita yang melahirkan itu kok termasuk dia menyebabkan hadas besar? Baik. Kalian pahami maksud itu? Coba maksud Karena mengeluarkan nifas. Karena Mengeluarkan nifas. Darah nifas. Nah, karena mengeluarkan darah nifas. Baik. Nah, sekarang pertanyaan begini. Kalau misalnya melahirkan tapi tidak keluar darah nifas, wajib nggak dia mandi besar? Wajib. Enggak. Kalau nggak keluar. Nah, jadi kalau nggak keluar darah nifas, tapi melahirkan, wajib nggak dia mandi besar? Wajib nggak? Enggak. Jawabannya tetap wajib. Wajib. Kenapa tetap wajib? Padahal tidak keluar darah nifas. Kenapa tetap wajib? Li'annal walad al-qarid mun'aqidu min mani. Karena anak itu lahir, bayi yang lahir itu tadi, asalnya dari mana? Sebelum menjadi bayi. Mani. Nah, tadi keluar air mani menyebabkan hadas besar nggak? Iya. Berarti kalau dia melahirkan meskipun tidak keluar darah nifas, maka tetap wajib mandi, tetap wajib mandi janabah. Seakan-akan dia keluar air mani. Ya. Namun dengan catatan keluarnya itu lewat jalur yang memang normal sebagai metode kelahiran seorang manusia. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalnya lewat operasi sesar? Nah, pembedahan di perut. Wajib nggak mandi janabah setelah selesai dikeluarkan bayinya? Enggak. Wajib nggak? Tergantungnya begini, kalau pas sesar itu dilakukan, keluar nggak nifas dari kemaluannya? Keluar nggak darah nifas? Kalau keluar, wajib nggak mandi? Wajib. Kalau keluar wajib. Kalau tidak keluar? Wajib. Kalau tidak keluar darah nifas, tapi anaknya keluar dari sesar, wajib. Kalau nggak keluar darah nifas, Tat? Kalau tidak keluar nifas, tapi si bayi keluarnya itu tidak normal, artinya lewat pembedahan sesar, wajib nggak mandi janabah? Tidak. Tidak wajib. Karena jadi yang menjadi standar seorang wanita itu dalam kondisi melahirkan dengan kondisi yang berbeda ini, wajibnya mandi dua. Pertama adalah darah nifas yang keluar, dan ini adalah umumnya yang terjadi. Dan yang kedua, kalaupun darah nifas tidak keluar, lahirnya dalam kondisi normal, yaitu dari jalur di mana memang bayi itu keluar. Tapi kalau misalnya nggak keluar darah nifas, lalu kemudian lahirnya lewat operasi sesar, maka hukum asalnya tidak wajib mandi janabah. Ya. Paham tuh nah, Al-Masail? Paham ya perbedaan kasusnya? Paham nah. Dasarnya itu adalah darah nifas atau wiladah. Ya. Jadi sebabnya itu darah nifas atau wiladah atau dua-duanya. Darah nifas keluar juga bayi dalam kondisi keluar. Nah, pertanyaan lainnya, disyaratkan tidak bayinya keluar dalam kondisi hidup? Bagaimana kalau keluar dalam kondisi meninggal? Keguguran misalnya. Wajib nggak mandi janabah?
Wajib. Wajib, Ustaz. Atau misalnya keluarnya itu belum berwujud manusia yang sempurna. Misalnya teguran di dalam, kemudian apa istilahnya itu kalau dalam bahasa kedokteran dikuret ya istilahnya ya, dikeluarkan sisa dari janinnya itu. Wajib nggak dia mandi janabah? Wajib. Kenapa? Karena tetap berasal dari mani. Karena walaupun belum sempurna, tetap sumbernya adalah air mani. Nah, jadi tetap dia mandi janabah. Baik itu nah, al-muskilah ya. Paham ya? Pahimnya Ustaz, insyaallah. Terkait dengan makanya kalau nanti yang menikah kemudian tentu diharapkan melahirkan punya anak normal dan seterusnya harus tahu nih hukum-hukum seperti ini ya agar tahu di mana kewajiban ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam mata Imam Syafi'i khususnya ya antara nifas dan wiladah itu dibedakan. Ya, walaupun memang umumnya wiladah akan bersama dengan nifas, tapi bisa saja dalam kondisi tertentu nifas dan wiladah itu berbeda. Ya, tetapi dua-duanya termasuk penyebab terjadinya hadas besar. Ya. Baik, hadhihi tanya tadi. Tadi kalau melahirkan sesar, terus tidak nifas, wajib mandi janabah nggak, Ustaz? Nah, kalau itu tidak wajib mandi janabah. Berarti tidak kena pasal wiladahnya gitu, Ustaz? Tidak, karena itu kan keluarnya tidak lewat jalur yang normal. Oh, ya. Bukan tetap nggak bisa dibilang melahirkan gitu ya? Tidak, walaupun disebut melahirkan kalau dalam tradisi kita ya, tapi tidak bukan tidak melahirkan, ya, tetapi tidak disebut melahirkan yang menyebabkan hadas besar. Nah, makanya kalau ada seorang wanita dia disesar, kadang kan orang disesar itu bisa saja sadar ya. Bisa nggak wanita yang disesar sadar? Bisa. Emang sadar, Ustaz? Baru sadar ya total. Darahnya masih ada kan? Kadang begitu kan? Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini, wanita yang begini tetap wajib sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, tentunya setelah selesai sesar ya. Jadi setelah selesai sesar, dalam kondisi terbaring, ya, kemudian dia sudah mendapati waktu sholat, dia tetap wajib sholat. Tapi bagaimana cara bersucinya? Pertama, dia tidak wajib mandi janabah karena memang tidak berhadas besar. Kalau tadi proses sesar dan tidak keluar darah nifas, ya. Dan yang kedua, kalau ada yang bisa mewudui dia, maka diwudukkan. Kalau ada, ya. Tapi kalau misalnya dia bisa wudhu sendiri dengan diambilkan air, ya kemudian, tapi kan agak sulit kalau untuk basuh kaki karena posisi tubuhnya yang mungkin agak berat gitu kan. Nah maka ya dia semampunya saja kemudian berwudhu, atau kalau misalnya tidak berwudhu dengan cara tayamum. Nah baru kemudian dia mendirikan ibadah sholat dalam kondisi berbaring tadi. Jadi jangan sampai kemudian dipahami ya kalau misalnya selama masih dalam kondisi proses kesembuhan di atas pembaringan akhirnya nggak wajib sholat misalnya kan dengan alasan berhadas besar. Enggak, wajib sholatnya tetap ada ya. Bahkan ya sekalipun misalnya darah nifasnya itu keluar dan dia berhadas besar, tapi masih dalam proses penyembuhan untuk sesarnya tadi. Tapi dipastikan darahnya itu cuma keluar sekejap saja, ya. Nah, di sini wajib nggak mandi janabah? Wajib. Nah, wajib ya. Tapi dia kan nggak bisa mandi karena masih dalam kondisi sakit. Terus sudah masuk waktu sholat, gimana juga sholatnya? Tayamum ya, Ustaz? Nah, jawabannya iya, tayamum. Jawabannya tayamum. Jadi dia tayamum itu dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban ibadah sholatnya. Tapi kalau nanti sudah dalam kondisi mampu, ya sudah mulai bisa mandi dan seterusnya, ya tentu dia tetap harus wajib mandi janabah. Ya, nah ini intinya adalah kalau dia tidak berhadas besar tidak wajib mandi tapi tetap wajib sholat. Tapi kalau dia berhadas besar dengan keluarnya darah nifas, maka dilihat kalau darah nifasnya terus mengalir, ya saat itu juga waktu sholat dia tidak wajib sholat. Ya. Tapi kan bisa saja nifasnya itu keluarnya cuma sekejap. Ya setelah keluar, kemudian beberapa menit berikutnya nggak keluar lagi. Maka tetap dia wajib sholat, hanya saja cara cara untuk dia bisa sholat adalah dengan cara bertayamum untuk membolehkan sholatnya saja. Tapi hadas besarnya hakikatnya masih ada pada dirinya. Dan karenanya kalau sudah mampu mandi wajib tetap harus mandi janabah. Baik, nah ini hukum-hukum yang wajib diketahui nih seorang muslimah ketika dalam proses persalinan dan seterusnya agar tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada pertanyaan lain terkait dengan hal seperti ini yang perlu di? Kalau kayak gitu boleh dijamak nggak Ustadz sholatnya? Boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Paham maksudnya? Nah, ya paham. Boleh dijamak tapi tidak boleh dikosor. Kenapa? Karena kosor itu hanya dibolehkan bagi musafir. Ya, kosor hanya boleh bagi musafir. Tapi jamak boleh untuk musafir dan boleh untuk orang yang dalam kondisi darurat. Ya, maka ibu yang melahirkan ini tadi dia boleh menjamak sholat karena bukan sebagai musafir ya, sebagai orang yang dalam kondisi darurat. Nah, sama lah hari ini nih, sama seperti hari ini para nakes tenaga kesehatan yang sedang menggunakan menggunakan apa istilahnya itu yang sekarang lagi APD ya, yang dalam kondisi tertutup semua dan itu kan bisa berjam-jam bahkan bisa memasuki 2 waktu sholat. Maka dalam kondisi seperti itu ya nakes-nakes ini tadi tetap wajib sholat semampunya, tetapi bisa juga dengan cara dijamak. Tapi tidak boleh kosor. Kenapa? Karena statusnya bukan musafir. Ya, maka jamak boleh tapi kosor tidak. Baik. Salakor? Awal masil? Cukup? Hah? Ada? Kalau misalnya haid gitu, misalnya lagi di pesawat, terus haidnya udah selesai, kita gimana? Tayamum aja atau gimana? Haid sudah selesai, mandi nggak bisa. Ya, atau misalnya nih kalian lah di kampus, ya sampai kampus haidnya berhenti, ya kan? Tapi mau mandi di mana di kampus? Bisa mandi nggak? Nggak bisa. Bisa nggak mandi? Dan ketika misalnya di kampus kuliahnya misalnya sampai sore, ya kan? Padahal nggak bisa mandi di kampus, kuliahnya sampai sore. Berarti kan ada waktu zuhur yang dia kemudian sudah masuki kan? Padahal sudah dalam kondisi berhenti darah haid. Atau ibu-ibu karir yang biasanya kerja di kantoran, bisa jadi dia di awal berangkat kerja haidnya berhenti, tapi nggak bisa mandi di kantor, tapi kerjanya sampai sore atau sampai malam misalnya. Nah maka jawabannya adalah ya wanita yang seperti ini dia tetap wajib sholat setelah mendapati waktunya, namun dengan cara bertayamum. Mandinya kapan? Nanti kalau sudah mampu untuk mandi, tapi sholat tetap wajib walaupun hanya dengan apa? Bertayamum. Jadi tayamum itu fungsinya dalam rangka untuk bolehnya dia sholat karena waktu sholat sudah masuk. Ya. Tapi nanti kalau sudah bisa mandi tetap harus mandi janabah. Baik, Pak Ibtuna? Ustadz Afwan, pernah dengar katanya kalau misalnya kita udah berhenti haid itu ditunggu dulu 2 waktu sholat atau 3 waktu sholat, itu bener apa enggak Ustadz? Nah, itu bagi orang yang darah haidnya berhenti tapi tidak sesuai dengan adat dan tradisi haidnya, kebiasaan haidnya. Misalnya nih, kebiasaan haidnya 7 hari, kok di hari yang ke-6 udah berhenti. Nah, itu bisa disebut dengan kehati-hatian, disebut dengan ihtizar. Maka itu boleh. Tapi kalau misalnya darah haidnya berhenti sesuai dengan tradisi dan kebiasaannya, ya, dan dia belum bisa untuk mandi, ya maka tetap wajib sholat. Paham? Nah, jadi ini kasus yang tadi ditanyakan hanya khusus bagi mereka yang jadwal berhenti haidnya itu tidak sesuai dengan kebiasaan. Paham ya? Nah, maka kalau misalnya tidak sesuai dengan kebiasaan, ya dia tunggu dulu 1-2 jam sholat. Tapi kalau memang tidak keluar lagi, ya sudah, 2 sholat yang tadi diqadha. Dan qadhanya dalam hal ini dalam rangka untuk dia ya memenuhi kewajiban yang tadi dalam kondisi suci, tapi qadhanya tidak sampai berdosa karena itu dalam kondisi darurat. Tapi kalau misalnya dia punya kebiasaan lalu kemudian dia tunggu sampai 1-2 sholat, nah ini nggak boleh ya, karena dalam pernyataan Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahwa seorang wanita jika sudah mendapati darah haid berhenti harus secepatnya kalau dia bisa mandi untuk mandi janabah, tidak boleh menunda-nunda untuk melakukan ibadah sholat kalau memang waktu sholatnya sudah masuk. Kalau ini dalam kondisi sesuai dengan kebiasaannya. Pemti, Jasailah. Kalau misalnya, saya pernah dengar gini Ustadz, misalnya kita biasa haid itu 7 hari ya, ini 5 hari sudah selesai. Nah, saya pernah dengar itu ditunggu sampai 7 hari begitu. Berarti 2 hari nggak sholat.
Iya, jadi karena dia tidak sesuai dengan kebiasaan kan. Ya itu Khawatir tadi. itu. Ya, yang tadi saya bilang, kalau tidak sesuai dengan kebiasaan ditunggunya bukan 2 hari, cukup 1-2 sholat, bukan sampai 2 hari. 1-2 sholat ya. sholat. Iya, 1-2 waktu sholat maksud saya. Jadi kalau misalnya dia sucinya di waktu duhur, ya sucinya di waktu duhur, tapi itu tidak sesuai kebiasaan, berarti dia nanti sholat siap-siap di waktu isya. Asar dan maghribnya, ya itu sebagai kehati-hatian tidak sholat dulu. Ya, tapi nanti waktu sholat isya sholat. Ketika waktu isya kok memang nggak sampai nggak keluar lagi darah haidnya. Nah sekarang pertanyaannya zuhur dan asar asar maghribnya wajib diqadha nggak? Nah, Ustaz. Wajib. Wajib nggak diqadha? Wajib. Yang diqadha asar sama maghrib saja atau sama zuhur juga? Zuhur. Nah, dari sholat zuhur, ya dari sholat zuhur. Kenapa? Karena berhenti darahnya tadi saat waktu zuhur. Artinya masih sempat mendapati waktu sholat zuhur, maka itu sudah wajib ya. Tapi kan dalam kondisi untuk berhati-hati, khawatir saat sholat darah haid masih keluar. Nah maka ditinggalkan saja dulu ya sekitar 2 waktu sholat. Tapi nanti kalau dipastikan memang dari waktu zuhur itu tidak lagi keluar, ya sudah diqadha zuhur, asar dan maghrib. Ya bukan sampai nunggu 2 hari ya. Nah ini. Kalau sampai nunggu 2 hari ya dia meninggal, termasuk fawailul musallin, meninggalkan 10 sholat. Nah itu dosa besar. Jadi kaidahnya adalah intinya sebisa mungkin sholat itu secepatnya dilakukan kalau memang dipastikan itu sudah berhenti darah haidnya dengan cara melakukan mandi janabah. Baik. Nuasil ya Fat. Nah, ba'da an arafna hadhihi al-asbab, tsumma naqtu ila kaifiyah. Ya, kaifiyah ghuslil janabah. Cara bagaimana seorang melakukan mandi janabah. Ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu sebelum dibaca oleh salah satu di antara kalian bahwa kaifiyah ghuslil janabah yumkinuna an nuqassimaha ila qismain. Ya. Jadi tata cara mandi janabah itu kita bisa bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah al-kaifiyatul kamilah, ya, dan yang pertama adalah al-kaifiyatul kamilah dan yang kedua adalah al-kaifiyatul mujziah. Ya. Jadi ada tata cara yang sempurna dan ada tata cara yang mencukupkan saja untuk sahnya mandi. Ya. Nah, kalau kita bicara tata cara yang secukupnya saja, maka ini yang dimaksud adalah hanya sekedar memenuhi rukunnya saja. Ya, hanya sekedar memenuhi fardunya saja. Jadi tidak sampai kemudian mengamalkan yang sunnah. Ya. Nah, sedangkan kalau ingin menyempurnakan tata cara mandi janabahnya, ya maka yang mengamalkan yang sunnah-sunnah juga, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tetapi tidak semua praktek mandi janabah itu dari yang kita dapatkan dari Nabi hukumnya wajib dilakukan semua. Ya, karena ada yang dikategorikan wajib, ada yang dikategorikan sekedar sunnah. Ya. Nah ini maka maksud saya menjelaskan ini adalah agar tidak salah paham nih ya. Sebagian umat Islam itu akan ada yang memahami ketika membaca tata cara mandi janabah Nabi akhirnya menyimpulkan kalau nggak sesuai dengan Nabi berarti mandi janabahnya belum sah. Nah ini keliru ya, ini keliru. Karena yang dimaksud belum sah itu adalah kalau tidak memenuhi rukunnya, dan tidak semua praktek mandi Nabi itu ya hukumnya adalah fardu atau rukun sah. Tapi sebagiannya malah adalah sunnah. Nah alasannya kenapa kata para ulama tidak semua praktek mandi Nabi itu hukumnya adalah wajib? Ya dasarnya karena dalam Al-Quran tidak didetailkan tata cara mandi kecuali Allah mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Ya bahwa jika kamu dalam kondisi junub ya mandi saja. Nah praktek mandinya bagaimana? Nggak detail dalam Al-Quran. Berarti yang penting dia membasuh tubuhnya itu sudah dikategorikan mandi. Nah, adapun cara-cara khusus yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, maka ini dikategorikan al-kaifiyatul kamilah, ya, metode yang hukumnya untuk menyempurnakan pahala karena mengamalkan yang sunnah. Nah, ini yang harus kita pahami dengan 2 metode ini. Baik, wal'an sanaqtu ila hadhil kaifiyah, ya, dengan kaifiyah yang pertama yaitu al-kaifiyatul mujziyah. Baik, tafadhal ba'da Rizka ba'da Ruliza Sifa Pista. Iqra ya Sifa. Sifa mawjudah? Mawjudah, Ustaz. Tafadhal, faslun. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. An-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi
wa isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal basyarati. Baik. Lanjut. Wa sunanuhu khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'alal jasadi wal mu'alatu wa taqdimul yumna wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Baik. Zakara al-Qadi Abu Syuja al-Asfahani ya, faraidul ghusli wa sunanuhu. Nah, kama qultu sabiqan al-muradu bi faraidul ghusli hiya al-kayfiyatul mujzi'ah li sihhatil ghusl. Jadi yang dimaksud faraidul ghusl itu adalah metode yang sifatnya cukup untuk sahnya mandi janabah. Tapi sunannya, wa sunanul ghusl itu untuk al-kayfiyatul kamilah, ya untuk kesempurnaan nilai pahalanya dengan mengamalkan sunnah-sunnah mandi. Nah, wa fil madzhab Syafi'i faraidul ghusli thalathatu asya ya. Nah, ini saya katakan ya akhwat sekalian dalam mazhab Syafi'i ya. Karena rupanya kalau untuk rukun mandi ini jika kita bicara perbandingan mazhab, 3 mazhab yang lain itu juga menyimpulkan rukun mandi yang berbeda sebagaimana yang sudah kita bahas dalam masalah wudu ya. Nah, ini sebelum kita masuk kepada pendapat mazhab Syafi'i, saya ingin sampaikan wawasan saja kepada kalian. Jadi mazhab yang paling sedikit menetapkan rukun wudhu itu hanya mazhab Hanafi. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, rukun wudhu cuma satu saja, yaitu isalul ma' ala jami'il badani, yaitu membasuh seluruh tubuh dengan air. Itu saja mazhab Hanafi. Jadi niat dan kemudian rukun-rukun yang lain dalam mazhab Hanafi itu bukan rukun tapi sunnah saja. Nah, mazhab yang kedua ya yang menetapkan rukun wudhu paling sedikit adalah mazhab Syafi'i yang akan kita baca ini. Nah, dalam kitab ini ya Imam Al-Qadhi Abi Syuja menyebutkan 3 rukun. Tapi sebenarnya sih jumhur Syafi'iyah, kebanyakan ulama Syafi'i hanya menetapkan 2 saja. Pertama adalah niat dan yang kedua membasuh seluruh tubuh dengan air. Nah, mazhab yang berikutnya yang paling banyak menetapkan rukun mandi janabah adalah yang ketiga mazhab Maliki. Nah, kalau mazhab Maliki menambahkan nanti ada al-muwalah yang dalam mazhab Syafi'i yang tadi kita baca hukumnya sunnah. Kemudian juga mazhab Maliki merukunkan ad-dalku. Ya, ad-dalku nanti juga akan kita baca dalam sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Hambali ya ini juga termasuk yang memperbanyak praktek mandi janabah. Ya, di samping 2 rukun yang disepakati tadi, niat dan yang disepakati jumhur selain Hanafi, niat dan membasuh air seluruh tubuh dengan air, mereka juga menetapkan rukun basmalah, kemudian rukun matmadhah dan istinsyak sebagaimana dalam praktek mandi janabah dalam praktek berwudu. Nah, jadi ini dari sisi rukunnya ya. Tapi minimal ya karena kita di negeri Indonesia yang bermadzhab Syafi'i ya maka minimal untuk al-kaifiyatul mujzi'ah kita mengamalkan 2 rukunnya saja. Pertama niat dan yang kedua adalah isalul ma' ala jami'il badani. Baik, naqra faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya. Ya, rukun mandi atau fardu mandi ada 3. An-niyah. Ya, mad dalil ala anna niyata fardun min furudil ghusl. Ad-dalilu ala dzalika li hadithi innamal a'malu binniyat. Ya, berdasarkan hadis yang sudah dibahas juga dalam masalah wudu ya bahwa setiap perbuatan tergantung niatnya. Baik. Nah, ya tholibat, kalian mandi enggak setiap hari? Mandi. Apa bedanya mandi kalian dengan mandi janabah? Wajib janabah dan niat. Niat. Jadi bedanya kepada niat. Nah, jadi niat itulah yang pada dasarnya kan mandi itu sama pada umumnya kan. Beda dengan wudhu ya. Kalau wudhu itu kan dia prakteknya khusus. Maksud saya tuh yang beda tuh begini. Atau pertanyaan lainnya begini. Orang kafir berwudhu tidak? Tidak. Ya. Orang kafir tidak tahu praktek wudhu. Tapi orang kafir mandi tidak? Mandi. Nah, bedanya mandi kita dengan mereka apa? Kalau ketika kita beribadah dengan mandi itu? Niat. Kepada niat gitu ya. Nah, maka niat ini menjadi dasar untuk membedakan mandi yang juga dilakukan oleh umat yang lain, tapi tidak dalam rangka ibadah. Ya, kalaupun mereka berniat untuk ibadah, misalnya nih, wanita kafir, haid tidak? Haid. Nah, setelah haid, mungkin tidak dia mandi?
Kurang tahu. Mungkin. Pasti Ya mandi. wanita, fitrahnya wanita itu mau dia muslim atau kafir kalau setelah haid mandi nggak? Mandi, Ustaz. Harusnya. Lakin di dunia. Bukan bidunin niat, mereka juga niat, tapi bukan niat untuk ibadah. Iya. Niatnya untuk mandi doang sih. Yang mandi doang. Nah makanya nih ya, ada kasus nanti kalian belajar sebenarnya dalam ilmu kaidah fikih. Ada kasus begini, seorang muslim, laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, menikahi wanita Nasrani. Kalau menurut mayoritas ulama berpendapat laki-laki muslim itu sah menikah dengan wanita ahli kitab atau Nasrani. Sah ya. Tetapi ketika misalnya wanita Nasrani ini dia dalam kondisi haid, ya, dan ya, atau gini, ketika wanita Nasrani ini dalam kondisi haid, boleh nggak dia digauli oleh suaminya yang muslim? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi kalau dia sudah selesai haid, boleh nggak digauli sebelum mandi? Mandi dulu, Ustaz. Mandi dulu, ya tetap nggak boleh kan? Artinya dia harus mandi. Nah, pertanyaannya begini, kalau dia mandinya sah nggak mengangkat hadasnya? Enggak. Enggak juga, kan dia nggak ada niat. Nggak ada niat. Nggak ada niat, maka nggak sah juga kan. Tetapi kata para ulama, mandinya istri yang beragama Nasrani bukan dalam rangka untuk mengangkat hadas besar sebagai ibadah, bukan, tapi untuk memenuhi hak dari suaminya yang muslim untuk bisa digauli setelah dia mandi selesai haid tadi. Tapi tidak disebut mandi janabah dalam rangka untuk beribadah. Nah, jadi inilah yang saya tegaskan, mandi itu prakteknya mirip dengan jenis mandi yang lain, tapi niat menjadi rukun karena dia membedakan antara itu ibadah atau bukan ibadah. Nah, yang uniknya ya akhwat, yang uniknya itu adalah mazhab Hanafi. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan niat itu bukan rukun. Nah, maka dalam mazhab Hanafi selama dia sudah membasuh seluruh tubuhnya ya sudah terangkat hadasnya meskipun tidak diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Contoh kasus beginilah, contoh kasus. Nggak tahu, saya pernah sampaikan nggak pada kalian. Contoh kasusnya misalnya, jadi suami istri berhubungan seksual ya di awal malam. Lalu setelah itu mereka tidur. Boleh nggak? Langsung tidur nggak mandi dulu? Boleh. Ya, boleh itu dalam arti tidak haram gitu ya. Walaupun dianjurkan kalau bisa minimal wudhu atau kalau bisa mandi sebelum tidur. Tapi tidak wajib ya, karena mandi untuk setelah hadas besar itu hukumnya adalah wajib kalau mau sholat. Nah, di pagi hari sang suami ini punya kebiasaan sebelum sholat subuh dia mandi, tapi nggak ingat kalau di awal malam itu hadas besar. Akhirnya mandi sebagai kebiasaannya sehari-hari. Nah, setelah dia mandi, dia nggak ingat kalau hadas besar, mandi seperti biasa. Setelah itu datang ke masjid untuk sholat subuh. Setelah sholat ketika mau sholat subuh dia diminta jadi imam, ya, diminta jadi imam sholat subuh. Jam 9 pagi baru ingat kalau malamnya hubungan seksual dan mandinya sebelum subuh tidak diniatkan untuk mandi hadas besar. Pertanyaannya, sah nggak mandinya tadi? Enggak, Ustaz. Mandinya nggak sah. Yang kedua, sah nggak sholat subuhnya? Enggak, Ustaz. Enggak sah. Enggak sah. Kan lupa. Karena dia Kenapa? mandinya tidak diniatkan untuk. Karena mandi janabahnya tidak sah karena dia tidak berniat, ya otomatis sholatnya juga tidak sah. Tapi dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena itu dilakukan dalam kondisi tidak sadar atau tidak ingat. Nah, karena sholatnya tidak sah, maka otomatis wajib diqodho. Ya. Jadi sholatnya wajib diqodho, tapi sebelum sholat dia harus mengulangi mandi janabah. Kan mandi janabahnya belum sah, kan? Ya, mandi dulu dengan niat mandi janabah. Nah, setelah itu baru dia mengqodho sholat subuhnya. Nah, pertanyaan lainnya adalah, kan dia tadi imam sholat, perlu nggak diinformasikan kepada makmumnya? Ya, makmumnya. Perlu. Kayaknya jangan deh. Perlu nggak dia misalnya waktu sholat zuhur dia bilang kepada makmumnya, maaf ya tadi imam sholat isyanya junub. Nggak perlu, Ustaz. Nggak usah, Ustaz. Pertanyaannya begini, masalah perlu atau tidak perlunya pertanyaannya begini. Nah, makmumnya sah nggak sholat subuhnya? Sah. Makmumnya sah. Kalau imam. Karena di tanggal jawabannya adalah
Ya, jawabannya adalah makmumnya sholatnya tetap sah. Bukan ya, di satu sisi kita tidak tahu ya, tapi ada kaidah mengatakan ya kalau imam itu in asoba, kalau imam itu sholatnya benar, fa asobetum, maka kalian makmum akan benar juga sholatnya. Wa in akhtoa, tapi kalau dia sholat dan kalian tidak tahu kalau dia salah, maka asobetum, sholat kalian tetap sah. Nah, itu kaidahnya. Tapi dengan syarat makmumnya memang betul-betul tidak tahu kalau imamnya dalam kondisi batal. Ya, tapi kalau misalnya makmumnya tahu, ya siapa makmum yang tahu? Misalnya istrinya sendiri yang ikut jadi makmum, akhirnya istrinya sholat, tapi dia ragu, kira-kira tadi suami saya mandi janabah nggak sih, gitu ya. Nah kalau misalnya dia kemudian yakin tadi mandi janabahnya nggak diniatkan, ya setelah dia tahu seperti itu, ya otomatis istrinya juga ikut harus mengkodok sholat subuhnya tadi. Ya, kenapa? Karena dia yakin ya imamnya yaitu suaminya tadi dalam kondisi berhadas besar. Tapi kalau misalnya saat sholat dia yakin suaminya mandinya itu adalah mandi dalam rangka mengangkat hadas besar, artinya mandinya adalah sah, ya maka jawabannya istrinya juga sah. Jadi artinya kewajiban mengkodok sholatnya hanya dibebankan kepada siapa? Kepada siapa? Ada imamnya saja yang tadi keliru. Tapi ini dengan catatan juga jamaah sekalian, ya ikhwas sekalian, yaitu menurut mazhab Imam siapa? Atau menurut pendapat mayoritas ulama, ya termasuk mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, sholat sang imam sudah sah karena mereka tidak merukunkan yang namanya niat. Ya, ini kalau pakai mazhab Hanafi. Kita bicaranya dalam mazhab mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa niat adalah rukun. Baik. Waruknut tsani awil fardhu tsani izalatun najasati in kanat ala badani. Nah, rukun yang kedua adalah menghilangkan dulu najis yang ada di tubuhnya kalau memang dia belum atau sebelum dia mandi ya. Ini menurut pendapat Imam Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani. Tapi kita lihat nih pendapat Syekh Al-Bugha mengomentari pendapat ini. Nah, lima rawahul Bukhari an Maimunata radhiyallahu anha fi ghaslihi sallallahu alaihi wasallam wa ghasala farjahu wa ma asabahu min adza ay najasa wa qadar. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari cerita Maimunah binti Harith, ya istri Rasulullah yang terakhir, ketika menceritakan bagaimana Nabi mandi janabah. Baik, sebelumnya saya tanya dulu ya Talibat. Ada nggak sahabat Nabi meriwayatkan mandi janabah Rasulullah? Ada. Ada nggak? Kayaknya enggak deh. Ya, nggak mungkin kan sahabat Nabi kalau ke pintu rumah Rasul ngintip mandinya Rasul kan nggak mungkin. Jadi makanya kebanyakan ya wanita kalau terkait dengan hal-hal yang bersifat privasi seperti mandi, kalau wudhu mungkin lah banyak sahabat Nabi meriwayatkan wudhu Nabi karena itu terbuka. Tapi kalau untuk mandi maka yang meriwayatkan rata-rata adalah istri Rasulullah, dan secara khusus yang meriwayatkan adalah Maimunah dengan Aisyah. Ya, jadi Aisyah dan Maimunah ini dua istri yang paling banyak meriwayatkan tentang mandinya Rasulullah SAW. Nah, Maimunah binti Haris sebagai istri terakhir Rasul itu menceritakan kalau Nabi saat mandi itu ghasala farjahu, beliau membersihkan dulu kemaluannya dari najis sebelum membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Nah, maka ini kata Al-Qadhi Abi Syuja mengisyaratkan bahwa itu termasuk rukun. Tetapi Al-Imam Nawawi wa sahaha an-Nawawi fi kutubih. Tapi Imam Nawawi menegaskan atau meluruskan ya kesimpulan dari Imam Al-Qadhi tadi, annahu yakfi fi izalatiha ghaslah raf al-hadathi wa huwa al-mu'tamad fatakunu izalatul qazari qabla ifadatul ma'i sunnatun. Ya, kama dzakara Al-Khatib Asy-Syirbini fil Iqna'. Nah, Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Al-Iqna', syarah dari kitab ini juga, ya kitab Takrib, mengatakan bahwa yang benar membersihkan najis yang ada di atas tubuh ya sebelum mandi itu sunnah saja. Ya, kalau memang saat membasuh tubuhnya dengan air sudah secara otomatis najisnya terbersihkan, tersucikan. Paham nggak maksudnya? Jadi gini. Tadi kan disebutkan praktek mandi Nabi itu sebelum beliau membasuh tubuhnya dengan air, beliau kan membersihkan dulu kemaluannya, ya kan? Nah, pertanyaan begini, kalau misalnya langsung diguyur dengan air, ya tubuhnya sekaligus dia juga menggosok-gosok badannya untuk membersihkan najis, nah kira-kira sah nggak mandinya? Sah, Ustaz. Nah, sah.
Ya, dalam arti yang dimaksud dengan Nabi membersihkan najis itu maksudnya adalah bisa bersamaan dengan saat mandi. Ya, tapi tidak harus dibersihkan sebelum mandi. Nah, jadi ini semacam mengisyaratkan yang dimaksud dengan rukun mandi janabah itu bukanlah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Qadi Abu Syuja' Al-Asfahani, yaitu membersihkan najis, tapi adalah yang ketiga, isalul ma'i ila jami'i sya'arati wal basyarah, yaitu mengalirkan air ke atas seluruh tubuh atau seluruh kulit. Ya, meskipun dengan catatan juga sekaligus membersihkan najisnya tadi. Nah, ini yang dimaksud ya. Maka membersihkan najis sebelum mandi itu sunnah saja. Ya, tetapi kalau mandi bersama dengan membersihkan najis itu sudah cukup dan sudah mengamalkan rukun. Makanya tadi seperti yang saya katakan, terlibat bahwa dalam mazhab Syafi'i yang namanya rukun mandi itu cuma dua. Ya, rukun mandi itu cuma dua. Pertama niat, dan yang kedua membasuh seluruh tubuh dengan ya. Baik. Nah, dasar untuk rukun yang kedua atau yang ketiga dalam penjelasan Al-Qadhi Abi Syuja', rawal Bukhari wa Muslim. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi thumma yufidul ma' ya ala jildihi kullihi. Nah, jadi dasarnya ini nih ya, dasar bahwa rukun yang ketiga itu membasuh seluruh tubuh. Ya, thumma yufidul ma' ala jildihi kullihi. Jadi semua yang namanya kulit harus terbasuh dengan air, itu kulit yang tampak. Warawa Abu Daud wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taraka mawdi'a sya'aratin min janabah lam yusibhal ma fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nar. Ya, Nabi mengatakan bahwa siapa yang tidak sampai membasuh seluruh rambut yang tumbuh ya di atas tubuhnya, maka yang artinya tidak ditumpahkan ke atasnya air pada dalam kondisi janabah, maka Allah akan menetapkan baginya azab neraka-nya. Ya, ini menjadi sebab sholatnya tidak diterima. Ya. Qala Ali radhiyallahu anhu famin sama ada itu sya'ari. Ya, wa kana yajuzzu sya'rahu radhiyallahu anhu ayyahlukuhu. Nah, karena itulah Ali radhiyallahu anhu ketika beliau mandi itu rambutnya panjang, Ali bin Abi Thalib itu ya, dan beliau ini mengikat rambutnya. Maka ketika dia mandi itu dilepas ikatannya agar semua rambutnya itu terbasuh dengan air. Nah, ini mengisyaratkan bahwa membasuh seluruh tubuh itu adalah rukun di dalam ghuslul janabah. Ya. Nah, jadi cuma dua rukun saja ya dalam mandi janabah. Nah, adapun seperti yang tadi saya jelaskan, praktek bagaimana mandi janabahnya Nabi seperti dalam Aisyah ini misalnya, di luar dua hal tadi, di luar niat dan membasuh seluruh tubuh dengan air, itu hukumnya adalah sunnah saja. Nah, apa saja sunnah-sunnah mandi janabah ya yang menjadi penyempurna pahala? Yang pertama at-tasmiyatu. Di hadis kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Dzibalin lahu sya'an yahtamu bihi syar'an aqta naqisun wa qalilul barakah. Jadi Nabi mengatakan setiap perkara ya yang itu tidak dimulai dengan basmalah maka akan berkurang barokahnya. Bukan tidak sempurna ibadahnya, tapi berkurang nilai pahalanya. Maka ini menunjukkan bahwa basmalah atau tasmiyah itu hukumnya adalah sunnah ya dalam setiap perbuatan termasuk mandi janabah. Nah, saya tanya ya akhwat, baca basmalahnya kapan? Baca basmalahnya kapan? Sebelum masuk kamar mandi. Nah, sebelum masuk kamar mandi. Ya, jangan membacanya saat ketika sedang mau mandi dan dia sudah dalam kamar mandi, itu nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya nih masuk kamar mandinya lupa baca basmalah, kapan baca basmalahnya? Dalam hati. Betul, dalam hati. Ya, tidak dilafadzkan. Nah, dalam hati saja tidak dilafadzkan. Karena basmalah termasuk zikir. Dan zikir itu ada dua. Ada zikir lisan, ada zikir qalbi. Nah, jadi seperti itu caranya. Kecuali kalau mandinya itu bukan di kamar mandi khusus. Ya, bukan di mirhat. Misalnya mandinya di kolam renang atau mandinya di kali misalnya. Nah, itu ya basmalahnya bisa dilakukan sebelum mandi. Jadi ini karena terkait dengan kekhususan untuk tidak boleh menyebut nama Allah ketika kita berada dalam di kamar mandi ya, seperti yang kita bahas dalam adab qadail hajah. Baik, jadi basmalah. Kemudian praktek yang lain ya, al-wudu qablahu, berwudu sebelum mandi. Ya. Dan wudu sebelum mandi ini ya thalibat, sunnahnya adalah mengakhirkan basuhan kaki.
Jadi sebelum membasuh seluruh tubuh, ya, maka yang dilakukan adalah wudhu seperti biasa, membasuh wajah, tangan, mengusap kepala. Tapi untuk kakinya disunahkan adalah di akhir kaki. Ya. Lalu kemudian imrarul yad alal jasad. Imrarul yad alal jasad itu artinya menggosok-gosokkan tangan di atas tubuh saat mandi. Ini dalam istilah yang lain disebut dengan ad-dalku. Ya, ad-dalku inilah yang tadi saya katakan dalam mazhab Maliki itu rukun. Tapi kalau dalam mazhab jumhur adalah sunnah. Ya. Kemudian al-muwalah. Al-muwalah sudah paham ya pada pembahasan wudhu. Tidak perlu diulangi lagi ya. Artinya muwalah itu ya mandinya itu sempurna gitu. Jadi tidak setengah-setengah. Tidak badannya dulu sampai kering baru kakinya misalnya gitu ya. Jadi disempurnakan semuanya sebelum bagian yang sudah dibasuh itu mengering, dia sudah menyempurnakan mandinya. Nah, itu namanya muwalah. Tapi hukumnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah ya. Lalu taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan kanan sebelum kiri. Nah, ini semua adalah sunnah-sunnah dalam mandi janabah. Nah, dasarnya apa? Qala Syekh Al-Bugha li hadis Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq. Ya, berdasarkan hadis Aisyah. Nah, ini hadis Aisyah di mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabah. Nah, Nabi ketika melakukan mandi janabah, ini praktek mandi janabah yang disunnahkan oleh Nabi ya, tapi tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Pertama adalah bada'a fa ghassala yadayhi. Nabi memulainya dengan membasuh kedua tangannya dulu ya. Yang kedua, tentu sebelumnya baca basmalah ya dan hal-hal yang tadi sudah disebutkan sunnah sebelum mandi. Kemudian tsumma yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Lalu berwudu sebagaimana wudu ketika hendak salat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayuqallilu biha usula sya'rihi. Lalu mengambil air dengan kedua tangannya tadi, lalu kemudian memasukkan jari-jarinya ke sela-sela rambut. Itu sebelum beliau membasuh seluruh tubuhnya ya. Kemudian tsumma yusabu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi. Lalu beliau mengambil air dan membasuhkan di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu baru beliau membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Nah, ini cara mandi yang disunahkan oleh Nabi SAW. Nah, paling tidak kalau kita lihat beberapa sunnahnya ini tapi tidak disebutkan oleh Al-Qadhi Abi Syuja adalah mencuci kedua tangan, berwudu sudah disebutkan, kemudian menyela-nyela air dengan jari yang sudah dibasahi oleh air di atas kepala. Ini juga belum disebutkan, tapi disunahkan dalam hadis Nabi, dan menyiram kepala sebanyak 3 kali ya sebelum menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Nah, ini cara Nabi SAW mandi yang disunahkan. Tapi sekali lagi rukunnya hanya 2 saja, niat dan membasuh seluruh tubuh dengan air. Baik. Kemudian wa imrarul yad alal jasad ya. Apa dasar menggosok-gosok tangan itu hukumnya sunnah ya di atas tubuh ketika mandi janabah? Ini jawabannya kata Syekh Al-Bugha, khurujan min khilafin man aujabahu wa humul malikiyah. Ini seperti yang tadi saya katakan ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat bagi yang mewajibkannya, yaitu mazhab Maliki. Maksudnya begini, dalam mazhab Maliki yang namanya menggosokkan tubuh itu ya saat mandi ataupun wudu hukumnya wajib sebagai rukun. Tapi dalam mazhab Syafi'i kan bukan rukun. Nah, maka agar tidak keluar dari perdebatan itu, maka mazhab Syafi'i tetap menganjurkan meskipun bukan rukun. Maka anjuran itu dihukumi sebagai amalan sunnah. Ya, amalan sunnah. Sama seperti ini ya, akhwat. Ketika kita kemarin bahas dalam masalah wudu. Dalam mazhab Syafi'i, wudu itu mengusap sebagian rambut. Ya, tapi disunnahkan nggak mengusap seluruh rambut dalam mazhab Syafi'i? Disunnahkan tidak? Ya. Ya, Ustaz. Sunnahkan. Padahal kan rukunnya cuma sebagian kan? Ya enggak? Sebagian itu sudah rukun, sudah mengamalkan wudu, tapi mengusap seluruh rambut itu dihukumi sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nah, dasarnya apa? Khurujan min khilafi man aujabahu. Untuk keluar dari perdebatan ulama yang mewajibkannya. Artinya untuk keluar itu maksudnya tetap menghargai pendapat itu dengan mensunnahkan. Tapi dalam mazhab resminya itu tidak sampai dikategorikan sebagai rukun ya dalam praktek wudu ataupun dalam praktek mandi janabah, yaitu ad-dalku tadi atau imrarul yad alal jasadi. Ya. Baik, begitu juga dengan mualah. Mualah ini juga disunnahkan dalam mazhab Syafi'i sama seperti dalam praktek wudu. Kama marra fil wudu liwujubiha indal malikiyah. Ya, karena mualah dalam mazhab Maliki wajib sebagai rukun ya wudu ataupun mandi, tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya hanyalah sunnah saja. Dan dasar kesunahannya bukan sekedar karena agar tidak menyelisih mazhab Maliki ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal, dasar kesunahannya adalah karena tidak ada ketentuan hal tersebut dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan wa in kuntum junuban
fattoharu. Maka tambahan-tambahan ini ya kalau ada hadis nabinya maka menyimpulkan bahwa praktek nabi itu sunnah, tapi kalau tidak ada hadisnya secara eksplisit tapi disebutkan oleh mazhab yang lain hukumnya wajib, maka ini dikategorikan sebagai khurujan minal khilaf, ya, untuk keluar dari perdebatan. Baik. Kemudian untuk yang dari kanan ke kiri, maka ini berdasarkan keumuman hadis, ya, yaitu hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya, adapun untuk arah kanan ini berdasarkan keumuman hadis yang Nabi senang mendahulukan sesuatu dari arah kanan. Ya, tana'ul pakai sandal tarajul, tasrihu sya'ri ra'sihi menyisir rambut, ya, dan juga dalam praktek tahurnya, ya, mandi dan berwudu. Baik. Ba'da zalika ya Sunarti Siani Asma Hafizah. Faslun. Nah. Faslun waliktisalatul Siani Al-Qari'ah. Yang baca siapa? Sunarti atau Siani? Siani Ustaz. Udah ya Siani. Faslun. Waliktisalatul matnunatu ghuslu jum'ah wal idain wal istisqa wal khusufi wal kusuf wal ghuslu muslim wal kafir idza aslama wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa wal ghuslu indal ihram walidukhuli Makkah walwuquf bi Arafah lil mabiti bi Muzdalifah waliromai al-jimari salas waliromyil jimari salas walitawaf walisa'i walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faslun wal ittisalatul masnunah, ya. Nah, ini pasal sebagai penutup untuk mandi untuk hukum-hukum seputar mandi. Baik, sebelumnya saya tanya dulu ya Talibat. Ini kan pasalnya adalah ittisalat masnunah, ya, mandi yang hukumnya sunnah. Nah, saya tanya, kalau mandi itu ada yang hukumnya sunnah, berarti kan ada mandi yang hukumnya wajib. Nah, apa saja mandi wajib itu? Ya Talibat. Mandi wajib ada berapa jenis? Mandi janabah. Ghuslu janabah. Hah? Mandi wajib ada berapa? Hah? Ada 2 ya. Jawabannya adalah yang tadi sudah kita bahas. Ada 6 sebab yang mewajibkan mandi. Berarti mandi yang wajib ada berapa? 2. Ada 6. Ya. Mandi wajib itu ada 6. Mandi setelah hubungan seksual, mandi setelah keluar air mandi, memandikan jenazah, mandi setelah haid, mandi setelah nifas, mandi setelah wiladah. Nah, 6 sebab itu bisa kita sebut dengan istilah mandi yang hukumnya wajib. Paham ya? Nah, sedangkan mandi yang hukumnya di luar 6 itu, kalaupun ada anjuran dan perintah dari Nabi, hanya dikategorikan sebagai mandi sunnah. Ya, maka al-iktisalatul masnunah itu untuk membedakan dengan 6 jenis mandi yang hukumnya wajibah tadi. Ya. Walaupun sebenarnya sih 6 mandi wajib itu kalau diringkas lagi ya cuma 1. Mandi karena hadas besar. Ya, jadi mandi yang hanya disebabkan hadas besar, yaitu wa in kuntum junuban. Nah, namun kita bicara detail sebabnya, maka dia ada 6 jenis ya, mandi yang hukumnya wajib atau 6 sebab yang mewajibkan mandi. Baik. Nah, al-iktisalatul masnunah sab'ata asyara ghuslan. Ya, mandi yang hukumnya disunnahkan itu ada 17. Ghuslul jumu'ah. Ad-dalil ala hadhihi atau ad-dalil ala nadbiyati hadhihi au hadzal ghusl rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Ai
Wali riwayat Muslim idza arada ahadukum an ya'tiya fal yaghtasil. Ya. Baik. Anak asal ya talibat. Fal yaghtasil hadza fi'lul amri lil amri aw li ghairil amri? Amri Ustaz. Al amru. Wal amru ya dulu 'alal wujub. Kaidah asalnya adalah yang namanya perintah itu menunjukkan kepada hukum wajib. Ya, berarti kan seakan-akan mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya wajib. Nah, tetapi ya yang namanya perintah tidak selalu hukumnya wajib. Nah, qala Syekh Al-Bughah wa sarafahu 'anil wujubi khabarut Tirmidzi. Adapun perintah ini tadi yang mengisyaratkan kepada hukum wajib dialihkan kepada perintah yang hukumnya hanya sekedar anjuran sunnah saja oleh khabarut Tirmidzi, oleh hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa itu? Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Ya, barang siapa yang berwudu untuk sholat Jumat maka itu sudah bagus. Tapi kalau dia mandi itu lebih afdal. Berarti kalau yang namanya afdal itu wajib tidak? Nah, Ustaz. Wajib. Tidak. Maka riwayat Imam Tirmizi ini mengalihkan perintah dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang hukumnya wajib menjadi sunnah. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sarfuhu 'anil wujub. Baik. Kemudian wal idaini, ya, mandi untuk salat Idul Fitri wa Idul Adha. Rawah Malik fil Muwatta anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla wa qisa bi yaumil fitri yaumil adha. Nah, riwayat untuk sunnahnya mandi setelah sebelum salat Idul Fitri Idul Adha kepada perbuatan Ibnu Umar. Ya, dan Ibnu Umar melakukan hal tersebut pastilah didasarkan kepada praktek Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau punya kebiasaan mandi sebelum salat Idul Fitri dan dikiaskan kepadanya Idul Adha. Nah, ini seperti dalam riwayat Muwatta. Ya. Kemudian selain mandi Ida ini al-istisqa wal khusuf wal kusuf. Ya, mandi sebelum salat istisqa dan mandi sebelum salat gerhana. Ya, gerhana untuk bulan namanya khusuf, gerhana untuk matahari namanya kusuf. Nah, apa dasarnya kok mandi ini juga disunnahkan? Nah, qala Syekh Al-Bughah, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhil aghsal tsalatsa. Aku tidak menemukan nih dalil nas dari praktek Rasulullah ataupun para sahabat terkait dengan kesunahan mandi yang tiga ini. Wala 'alal ulama qalu bistihbabiha qiyasan 'alal jumu'ati wal idain. Tapi bisa jadi, bukan berarti nggak ada dalil ya para ulama yang mensunahkannya. Bisa jadi sunnahnya itu adalah karena qiyas kepada sholat Jumu'ah dan sholat Id. Kenapa kok bisa dikiaskan kepada dua jenis sholat ini? Ya, li'annaha fi ma'naha min haitsu masyru'iyyatil jama'ah fiha wa ijtima'an nasi laha. Karena sholat Jumat dan sholat dua Id yang memang ada anjuran secara khusus dalam praktek Nabi dan sunnah para sahabat, ya, itu dimaksudkan untuk menghadiri jamaah. Maka kiasnya adalah setiap aktivitas ibadah yang berjamaah disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, jadi walaupun tidak, jadi gini ya akhwat sekalian, ya, nggak bisa kita katakan misalnya, oh nggak ada itu mandi sebelum sholat gerhana, itu bid'ah itu karena nggak ada praktek dari Nabi. Benar sih kalau dikatakan bid'ah nggak ada praktek dari Nabi, iya itu benar. Tapi kalau dikatakan bid'ah yang hukumnya haram, ya maka ini keliru karena dikiaskan kepada praktek sholat Jumat yang itu dilakukan secara berjamaah, dan kias dalam ibadah seperti kasus ini dibolehkan. Makanya dalam ilmu usul fikih, ya dalam ilmu usul fikih dikatakan al-qiyasu fil ibadati jaizun. Kias dalam persoalan ibadah selama ditemukan illatnya, selama ditemukan alasan kenapa bisa dikiaskan, itu jaiz menurut para ulama usuliyun. Dan dalam praktek ibadah kita banyak ya dasar-dasar yang kias seperti ini. Zakat fitrah, misalnya menggunakan beras, itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi beras, tapi dikiaskan karena sebagai kutul balad, sebagai makanan pokok negara tertentu, ya. Nah, jadi kias dalam ibadah seperti ini dibolehkan, meskipun tidak ada prakteknya secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wal ghuslu min ghuslil mayyit, ya, ad-dalil ala sunniyatihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Ya, rawahul khamsah wa hasanahu Tirmidzi. Wa sarrafahu 'anil wujub khabarul Hakim. Nah, ini juga sama seperti mandi Jumat ya. Rasul mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil. Al-ghuslu min ghuslil mayyit itu maksudnya mandi setelah memandikan jenazah. Nabi mengatakan man ghassala mayyitan
yaktasil. Barang siapa yang setelah memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Nah, ini kan menggunakan kata kerja perintah juga. Nah, tetapi dialihkan kepada perintah sunnah, ya bukan perintah wajib, hadis riwayat Imam Al-Hakim fil Mustadrak. Laisa alaikum fil ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Pada dasarnya tidak wajib atas kalian setelah memandikan jenazah untuk mandi. Jadi semacam pada hadis riwayat Al-Khamsah ini yang dihasankan oleh Tirmizi, perintahnya hanyalah anjuran saja. Baik, wal kafir idza aslam. Ya, rawi Abu Dawud wa Tirmizi. Ya, juga disunnahkan untuk mandi bagi orang kafir sebelum dia ketika dia masuk Islam. Nah, yang dimaksud dengan ketika dia masuk Islam itu bisa saja mandi itu dilakukan setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau misalnya dia mandi sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Intinya ketika dia ingin masuk Islam. Ya. Nah, dasarnya adalah An-Qais ibn Asim radhiyallahu anhu qala, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridal Islam fa amarani an agtasila bima'in wa sidrin wa huwa warqun mathun min syajarin muayyan. Nah, ini jadi berdasarkan kisah Qais ibn Asim ya, yang masuk Islam dan kemudian Nabi SAW memerintahkan Pak Amaroni untuk mandi. Tirmizi ba'da riwayatihi al-hadis wal amal alaihi inda ahli ilmi yastahibbuna lirrajuli idza aslama an yaktasila wa yuwassila thiyabahu. Maka kata Imam At-Tirmizi, ya ini berdasarkan hadis ini menurut ahlul ilmu, menurut para ulama disunnahkan untuk mandi sebelum atau saat dia masuk Islam. Tetapi kata Syalbugha, walam yajib al-ghusl li adami amrihi sallallahu kullu man aslama bihi. Nah, ini kan kalau kita lihat riwayat Qais bin Asim, beliau berkata Pak Amaroni, aku diperintahkan, maka seakan hukumnya wajib. Tapi kata Syalbugha, perintah yang seakan hukumnya wajib itu dialihkan juga kepada hukum sunnah. Nah, pakai apa? Dasarnya apa? Karena Nabi SAW tidak memerintahkan kepada setiap orang yang masuk Islam untuk mandi terlebih dahulu. Ya, buktinya apa? Kalau Nabi SAW tidak merintahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, ya faktanya adalah ketika Nabi membaiat penduduk Mekah yang jumlahnya sampai ribuan orang itu kan nggak semuanya disuruh mandi gitu. Jadi mereka diterima keislamannya dan tidak ada perintah khusus untuk mandi. Maka ada perintah-perintah khusus kepada sebagian sahabat yang masuk Islam menunjukkan itu sifatnya anjuran saja. Baik. Kemudian wal majnunu ya wal mughma alaihi idza afaqa. Juga disunahkan untuk mandi orang yang sembuh dari penyakit gila, orang yang sadar dari pingsannya ya. Nah, ini dasarnya adalah berdasarkan praktek Nabi SAW. Nabi SAW itu menjelang wafatnya, beliau mendapati sakit yang cukup berat. Ya, sampai-sampai beliau pingsan beberapa kali. Nah, setiap kali beliau sadar, beliau memerintahkan sahabat untuk mengambilkan air. Yaitu madzhabal yudiyanu'a fa ummiya alaihi. Yaitu Nabi memerintahkan untuk mengambil air setiap kali beliau sadar. Nah, ini menunjukkan bahwa disunnahkan juga mandi setelah sadar. Ya. Wa qisa bil igma al junun li annahu fi ma'nahu bal huwa aula. Dan dikiaskan kepada orang yang pingsan juga orang yang baru sembuh dari penyakit gila. Ya, bahkan itu lebih aula karena orang gila ya jelas bukan hanya pingsan ya. Akalnya udah hilang sama sekali, tapi bisa saja qadarullah dia diberikan kesehatan. Baik, kemudian wal ghuslu indal ihram ya juga disunahkan untuk mandi sebelum melakukan ihram haji. Artinya sebelum memakai baju ihram, nah itu disunahkan untuk mandi. Ya, karena setelah pakai baju ihram tentu nggak boleh nanti untuk dia mandi dan seterusnya. Nah, ini disunahkan sebelum pakai baju ihram. Dasarnya adalah Zaid bin Thabit meriwayatkan annahu ra'an nabi tajarrada li ihlalihi waqtasal. Ya, Nabi SAW itu pernah tajarrada li ihlalihi, maknanya tajarrada li ihlalihi yakni li ihramihi. Wal ihlal raqusad bit talbiyah bil ihram. Maksudnya ketika Nabi hendak melakukan ihram haji, maka beliau mandi sebelum ihram haji itu. Dan disunahkan juga walidukhuli Makkah. Ya, rawal Bukhari wa Muslim wa lafdzulahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdu Makkah illa bata bi Tuwa hatta yusbiha wa yaqtasil. Nabi SAW tidaklah masuk ke kota Mekah kecuali beliau bermalam dulu di suatu tempat namanya Tuwa. Ya, dan di situ beliau menunggu waktu subuh lalu mandi baru kemudian masuk kota Mekah di siang harinya. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar yang melakukan hal tersebut, tapi Ibnu Umar mengatakan, ya aku mendapati hal tersebut dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian walil wuqufi bi Arafah. Rawa Malik fil Muwatta an Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yaqtasil ihrami qabla an yuhrima walidukhuli Makkah waliwuqufihi isyata Arafah. Ya. Baik, ini disunahkan berdasarkan pernyataan dari Ibnu Umar. Walil mabiti bi Muzdalifah. Al-asra annahu la yustahabu. Tetapi dalam kitab Nihayah
dikatakan bahwa ini tidak disunnahkan ya. Artinya ini khilafiyah di kalangan ulama Syafi'iyah untuk mabit di Muzdalifah. Kemudian liramil jimari salat ya ketika melempar jamrah yang 3 ya di hari tasyrik ketika di Mina, begitu juga saat melakukan tawaf. Nah, ini disunahkan untuk mandi. Al-mu'tamad annahu la yusannul ghuslu lit-tawaf. Tapi kata Syekh Al-Bugha dalam kitab Al-Iqna karangan Al-Fathul Asy'arbini dikatakan mu'tamadnya mazhab Syafi'i malah tidak disunnahkan ya untuk tawaf. Walisa'yi walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disunnahkan ketika melakukan sa'i ya, sa'i mutlak ini apakah untuk haji ataupun umrah, dan juga ketika hendak memasuki kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah sunnah-sunnah mandi-mandi yang disunnahkan dalam beberapa momen untuk ibadah. Kebanyakan adalah dalam momen ibadah haji atau aktivitas di tanah haram. Baik. Rubama naktafiuna ya talibat ya. Insyaallah fi al-liqa'il qadim sanwasil fi masail allati tata'allaqu bir rukhsah ya fi raf'il hadath. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang beberapa keringanan di dalam praktek bersuci dari hadas. Ya, di mana keringanan itu bisa kita bedakan menjadi 3 sebenarnya. Pertama adalah mashul khuffain, yang kedua mashul jabair, dan yang ketiga tidak disebutkan dalam kitab-kitab, nanti akan saya tambahkan, yaitu faqidut tahurain ya, sebagai keringanan dalam masalah mengangkat hadas ya, hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, ini kita cukupkan pada persoalan al-ghuslu ya, persoalan taharah minal hadatsil akbar. Baik ya talibat, hal lakum qabla an naqtatim soalun. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup? Ustadz, ini yang saya kembali ke materi yang sebelumnya minggu kemarin yang membatalkan wudhu. Kalau suami istri bersalaman wudhunya batal nggak, Ustaz? Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Batal. Dalam mazhab Syafi'i ya. Saya menjawab ini kalau di sholat kan ya. Meskipun setelah sholat jamaah salaman misalnya. Salaman berarti ya. Iya, atau misalnya nyium bahu tangan suaminya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i termasuk membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i tapi ya. Jadi intinya dalam mazhab Syafi'i itu persentuhan kulit yang bukan dengan non mahram, dan itu termasuk non mahram, secara mutlak itu membatalkan wudu. Makanya nih ya, para ibu-ibu nih yang misalnya tetap bermadzhab Syafi'i, kalau misalnya sholat berjamaahnya di rumah sama suaminya ya, karena sekarang masih pandemi, sholatnya di rumah, kalaupun ingin mencium bahu tangan suaminya, ya itu bagian dari memuliakan suami juga, atau mau bersalaman ya, ini pakai mukenanya. Jadi mukenanya kan panjang tuh biasanya kan ya. Nah, jadi mukenanya itu yang kemudian untuk menghalangi persentuhan antar dua kulit. Nah, kalau itu nggak membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i. Paham? Sailah? Insyaallah. Tapi mazhab Syafi'i ya, Ibu ya. Artinya begini, Bu. Kalau misalnya nih kita punya saudara, punya teman, kita dapati kok ketika sebelum sholat bersentuhan lalu tidak mengulangi wudhu, ya kita nggak boleh ingkari juga. Kenapa kita tidak boleh ingkari? Karena bisa jadi dia lebih cenderung kepada mazhab yang lain. Karena mazhab yang lain seperti Hanafi misalnya nggak berpendapat itu batal. Ya, atau mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali itu bersentuhan kulit tidak batal dengan syarat tidak ada syahwat. Ya. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi mau ada syahwat ataupun tidak tetap tidak batal, karena yang dimaksud menyentuh itu kata mereka dalam Al-Qur'an adalah hubungan seksual. Tapi dalam mazhab Syafi'i mutlak, mau tidak ada syahwat ataupun ada syahwat, kalau itu bersentuh antar kulit ya, selama tidak ada penghalang, maka itu membatalkan wudu. Ya, maka itu membatalkan wudu. Baik. Nah, Ustaz. Salahor? Ustadz, biasanya itu kan kalau sebelum atau sudah itu suka ada coklat ya, itu udah termasuk haid atau belum, Ustadz? Sudah apa? Sudah termasuk haid atau belum? Kalau apa? Kalau keluar coklat gitu, Ustadz. Sebelum dan sudah itu biasanya ada. Sebelum dan sesudah ya, istilahnya flek gitu ya istilahnya ya. Kayak Flek ya. Nah ini begini, ini sebenarnya juga tergantung kembali kepada kebiasaannya. Kalau misalnya itu adalah jadwal yang memang biasa antara dua atau gini ya, sebelum kita bicara kebiasaan, kalau
flek sebelum haid itu keluar setelah melewati masa suci 15 hari, karena yang namanya wanita itu tidak akan masa sucinya kurang dari 15 hari. Bisa lebih dari 15 hari, tapi tidak mungkin kurang dari 15 hari. Ya, kalau misalnya flek itu keluarnya adalah kurang dari 15 hari, maka itu bukan haid, pasti bukan haid. Ya, kalaupun bisa saja nanti dikategorikan ya semacam kayak keputihan gitu ya, atau semacam istihadah misalnya. Intinya bukan haid kalau kurang dari 15 hari masa suci. Tapi kalau misalnya keluarnya itu setelah lewat 15 hari masa suci, maka ya bisa saja itu dikategorikan sebagai haid. Ya, artinya permulaan haid. Tapi kalau misalnya keluarnya setelah haid, ya, dan itu misalnya di luar kebiasaan, artinya batas maksimal yang lewat dari batas maksimal kebiasaan darah haid keluar, atau misalnya flek itu keluarnya setelah berhenti darah haidnya beberapa waktu, maka ini bukan haid. Ya, itu bukan haid. Jadi ada dua kemungkinan. Flek yang keluar setelah haid itu kalau keluarnya adalah tidak di waktu yang biasa selesai haid, atau setelah betul-betul yakin darah haidnya berhenti, tiba-tiba kemudian masih keluar flek ini, ya, maka ini tidak dikategorikan darah haid. Nah, karena dia tidak dikategorikan darah haid, maka tidak wajib mandi janabah. Tapi wajib nggak wudhu? Wajib nggak wudhu sebelum sholat? Iya, Ustaz. Wajib. Wajib wudhu, ya, karena itu termasuk hadas kecil. Ya. Sebagaimana keputihan itu hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Hadas kecil, tapi dia bukan haid, maka tidak menyebabkan hadas besar, ya. Nah, seperti itu. Baik. Sholahor, au naktafi ya thalibat? Kalau mandi wajib harus pakai sampo atau sabun gitu? Nah, nggak harus. Di zaman Nabi nggak ada sampo. Nggak harus. Tapi kalau mau mengamalkan sunnah Nabi banyak anjuran walaupun bukan untuk hanya mandi setelah haid. Nabi itu banyak menganjurkan dicampur dengan daun sidr. Ya, daun sidr itu anjurannya secara khusus. Ya mungkin bisa saja ada sebagian ulama yang mengkiaskan, intinya adalah ada aroma yang cukup bisa menghilangkan bau yang mungkin tidak sedap karena timbul karena sebab haid tadi, ya, akhirnya dikiaskan kepada sabun, dia dikiaskan kepada sampo, ya nggak masalah. Karena di masa Nabi ya yang namanya pewangi air itu ya daun sidr tadi gitu. Tapi bukan berarti kemudian harus, ya bisa saja diganti dengan yang lain. Jadi tidak ada anjuran khusus, hanya saja sifatnya hanya untuk menyempurnakan kebersihannya. Baik. Tapi nggak bisa ya, kalau cuma pakai sampo terus nggak pakai air, nah ini nggak sah ya. Kalau cuma pakai sampo sama pakai sabun tapi nggak pakai air, nggak sah itu mandinya. Jadi tambah kotor. Makanya. Baik. Salah kan? Ustadz, afwan, Ustadz. Biasanya kan ada wanita yang siklus haidnya tidak lancar ya Ustadz. Misalnya dia 7 hari, tapi saat itu dia cuma 4 hari, terus nggak keluar lagi. Setelah itu dia mandi janabah Ustadz. Tapi di hari ke-7 tuh keluar lagi, itu statusnya gimana Ustadz? Kalau masih keluar lagi dan sifat-sifat yang keluar itu adalah darah umumnya seperti darah haid, selama masih di wilayah 15 hari, itu termasuk darah haid. Artinya begini, 4 hari dia haid, 3 hari tidak keluar ya, akhirnya mandi, sholat biasa. Kemudian hari yang berarti kan 4 ditambah 3 hari udah berapa itu? 7 ya. 7. Nah, hari yang ke-8 keluar lagi, itu masih darah haid. Ya, selama masih dari sejak darah haid pertama, itu masih dalam durasi 15 hari. Tapi kalau misalnya nih 4 hari dia suci, 4 hari dia haid, lalu kemudian sekitar 14 hari berikutnya ya suci, ya kan? Tapi kemudian hari yang ke-15 keluar lagi darahnya. Nah, ini kemungkinan itu darah istihadah. Kenapa? Karena antara 14 sama 4 itu sudah 18 hari, itu sudah melewati batas maksimal darah haid yang tidak lebih dari 15 hari. Maka darah yang keluar setelah itu namanya darah istihadah. Kenapa bukan darah haid yang kedua? Karena masa sucinya baru sampai batas 14 hari. Padahal tadi saya katakan batas sucinya seorang wanita tidak kurang dari 15
15 hari. Berarti ya dikategorikan itu darah istihadah. Nah, karena itu darah istihadah, berarti sholat masih wajib nggak? Masih wajib. Wajib. Tapi dia wajib beristinja nggak? Wajib istinja nggak? Enggak usah. Istinja wajib nggak? Ada darah keluar. Iya. Kan najis itu harus dibersihkan, ya. Tapi dia tetap wajib sholat. Dan yang ketiga bukan harus sih. Yang ketiga sebaiknya datang ke dokter. Kenapa? Karena darah istihadah, darah penyakit. Darah istihadah itu kan darah penyakit. Ya, maka dia harus konsultasi untuk mencari kesembuhan atau karena sebab apa. Itu harus dipertanyakan, ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya sekali lagi kaidahnya adalah kalau darah itu keluar lagi ya kurang dari berapa? 15 hari. Nah, 15 hari dari sejak awal haid itu masih disebut haid. Itu masih disebut haid, ya. Tapi kalau lewat dari akumulasi 15 hari maka dikategorikan istihadah. Termasuk begini, termasuk akumulasi juga adalah begini, 4 hari haid. Lalu kemudian setelah 4 hari kan misalnya 7 hari dia suci, berarti sudah berapa itu? Udah 11, ya. Nah, hari yang ke-12, 13, 14, 15 darahnya masih keluar, itu haid. Tapi ketika sudah masuk hari yang ke-15 juga haid. Tapi masih ketika hari yang ke-16 kok masih keluar juga, maka itu darah apa? Istihadah. Ya. Jadi sekali lagi kaidahnya adalah darah haid itu tidak akan keluar lebih dari 15 hari. Suci tidak akan kurang dari 15 hari. Nah, itu kaidahnya. Ya, itu kaidah untuk menghitung waktu haid bagi yang tidak punya kebiasaan tertentu. Ya, seperti itu. Haid ada minimalnya nggak, Ustaz? Nah, kalau untuk darah haid sebenarnya nanti dibahas ya, ada di penutup bab Thaharah, tapi intinya untuk darah haid batas minimalnya adalah 1 hari 1 malam, 5 kali sholat. Kalau kurang dari itu maka bisa dikategorikan istihadah. Jadi darah haid tidak akan minimal kurang dari 1 hari, ya minimalnya. Kalau kurang dari 1 hari berarti istihadah dan tidak akan lebih dari 15 hari. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i sebenarnya. Kalau menurut mazhab yang lain sih ada yang mengatakan seperti nifas, bisa saja cuma sekejap lalu suci. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Kalau darah itu keluar, ya walau hanya sekejap, kurang dari 1 hari, maka itu bukan darah haid, tapi jatuhnya adalah istihadah. Ya. Baik. Nah, tapi ya thalibat, kita cukupkan. Ya. Kelas. Baik. Silakan disiapkan absensinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insyaallah fil liqa'il qadim nuwasil baqiyah al-masail allati tata'allaqu bit-thaharah. Ya. Dan saya ingatkan UTS bagaimana, Ustaz? Kemarin sudah minggu kemarin apa tugasnya? Kelompoknya. Iya, terjemah ayat dan hadis. Ya. Itu untuk nilai UTS. Lakin antum lam tuqasim lam tursil ila grup, Ustaz. Al-Majmu'ah. Lam tursil al-majmu'ah. An-natijah bi'tibar hadhihi al-majmu'at. Ya. Wa tursil al-ijabah min hadhihi al-wajibat wa tursilna hadhihi al-ijabah min hadhihi al-wajibat ya inda yaumil ikhtibar nihai. Fahimtuna? Fahimtuna ya thalibat? Mungkin Ustaz nahnu lam na'rif al-majmu'ah, Ustaz. Arsal tuh Majmu'ah. belum saya kirim ininya daftarnya. Nah, Ustaz antum lam tursir. Oh, itu Lam tursil. Sa'ursil al-yawm insyaallah. Sa'ursil al-yawm. Ana tadakar anni qad arsaltu. Saya ingat sudah saya kirim tapi wa illa ursil ana ursil. Ya, insyaallah fi hadzal yawm. Baik, sa'ursil al-yawm. Baik, al-muhim untuk a'mal sana untuk UTS ya tidak ada ujian esai. Artinya kita tetap melanjutkan materi karena cukup banyak di bahannya, tapi nilai UTS mada tu'khad ya min hadhil wajib insyaallah. Baik, خلاص نكتفي يا طالبات. فهمتنا ماذا natijah UTS? Nggak ada lagi pertanyaan? Baik. Dan naktatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.